Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas dan menguraikan secara singkat perjalanan sejarah dan kisah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau hidup di Mekah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai akhirnya beliau wafat dan meninggalkan dunia ini di kota Madinah alaihi salatu wassalam. Tentu tidak mungkin kita menguraikan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertemuan yang singkat, dalam satu sesi yang singkat, tetapi setidak-tidaknya dalam kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh, gambaran yang lengkap tentang bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal hingga selesai, hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah pada usia 63 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan para nabi dan rasul untuk mengajak umat manusia kembali kepada fitrah mereka yang sesungguhnya, yaitu fitrah tauhid, fitrah untuk menyembah, untuk tunduk, untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata, fitrah untuk menjalani kehidupan ini berdasarkan ketetapan-ketetapan dan panduan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka, untuk mengeluarkan manusia itu dari kegelapan zaman, dari kegelapan peradaban yang tumbuh dan muncul dalam sejarah kehidupan manusia, menuju cahaya Islam, menuju cahaya tauhid yang dibawa dan disampaikan, diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Maka awal atau nabi yang paling pertama, nabi dan rasul yang pertama dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, misi utama dan tugas utama mereka adalah sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka manusia itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut. Taghut kemudian menjadi satu istilah Al-Qur'an. Taghut kemudian menjadi satu istilah Qur'ani untuk menunjukkan dan mengidentifikasi setiap pihak, setiap oknum yang rela untuk ditaati, rela untuk dipatuhi, rela untuk diikuti, melebihi kepatuhan, ketakutan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun orangnya, siapapun sosoknya, kalau dia adalah sosok yang rela untuk diikuti, rela untuk dipatuhi, menerima untuk diikuti dan dipatuhi, melebihi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sosok itu adalah taghut. Dan karena itu di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk menjauhi taghut itu, menjauhi taghut itu, karena tunduk dan patuh kepada taghut, kepada sosok yang teridentifikasi sebagai taghut itu sangat bertolak belakang dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita meyakini bahwa sepeninggal beliau, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi seorang nabi dan rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum, ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari seorang dari kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup, pengunci para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada mulanya setiap nabi diutus secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya masing-masing. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi-nabi, berbeda dengan para rasul yang diutus sebelum beliau, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus secara universal, diutus kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk segenap umat manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka Nabi SAW tidak lagi menjadi nabi dan rasul yang spesifik, yang terbatas pada orang-orang Arab, tapi beliau adalah nabi untuk orang-orang Arab dan orang-orang Ajam atau orang-orang non-Arab. Beliau adalah nabi dan rasul bagi orang-orang Afrika. Beliau adalah nabi dan rasul bagi orang-orang Eropa. Beliau adalah nabi dan rasul untuk orang-orang Asia. Beliau adalah nabi dan rasul untuk orang-orang Latin. Beliau adalah nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh dan segenap umat manusia. Bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan panduan kepada kita umat manusia agar kemudian kita keluar menerangi peradaban manusia ini yang tadinya gelap gulita oleh kezaliman, gelap gulita oleh kebodohan. Dan kita terangi dengan cahaya tauhid kepada Allah, dengan cahaya keadilan, dengan cahaya pengetahuan, dengan cahaya ilmu yang benar, ilmu yang menuntun kita untuk bisa memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian mengantarkan kita pada kehidupan akhirat yang sebahagia-bahagianya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ibrahim, "Kitabun anzalnahu ilaik." Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau dapat mengeluarkan, menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, dengan izin Tuhan mereka. Ini menunjukkan sahabat-sahabat sekalian bahwa seorang Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada seorang manusia kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan hidayah itu sampai kepada orang tersebut. Nabi kita Muhammad SAW yang mulia itu hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menjelaskan, hanya bisa menerangkan, hanya bisa mengajak, tetapi untuk membuka hati seorang manusia, bahkan itu manusia yang terdekat dengan beliau sekalipun, itu bukan menjadi hak prerogatif beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu sepenuhnya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha
perkasa, lagi maha terpuji. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada sebuah momentum tahun yang kemudian dikenal di dalam sejarah sebagai Amul Fil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tidak jauh dari peristiwa tahun gajah yang menghebohkan, yang menggemparkan khususnya penduduk Mekah pada waktu itu, ketika serombongan atau sepasukan besar pasukan gajah yang dikirim, yang diutus oleh Najasyi, ya, oleh seorang penguasa di kawasan Ethiopia. Pasukan itu dikirim untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah Asy-Syarif. Tetapi kemudian seperti yang kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan itu dengan sehancur-hancurnya melalui kekuatan pasukan burung-burung kecil yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya, ketika beliau belum lagi lahir dan keluar di muka bumi ini. Beliau masih berada di dalam rahim ibunya. Beliau telah ditinggal oleh ayahnya, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah min a'la rutbatil yutum. Ini adalah satu level keyatiman yang tertinggi ketika seorang telah menjadi yatim sebelum ia dilahirkan ke muka bumi ini, dan itulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau lahir, sebagaimana tradisi dan kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, beliau pun dititipkan kepada ibu susuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa ibu susuan, di antaranya yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, ya, seorang wanita dari kabilah Sa'ad yang ketika ia menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia melewati beberapa peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dalam kehidupannya. Setelah beliau sedikit tumbuh, ya, menjadi seorang anak-anak bersama dengan ibunya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kerabat-kerabat ibunya di Yathrib pada waktu itu, atau kita kenal dengan nama kota Madinah. Bersama ibunya Aminah bintu Wahab, beliau datang ke Yathrib untuk berkunjung kepada paman-paman ibunya, kepada kerabat-kerabat dari pihak ibunya. Namun sayang sekali, di tengah perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh ibundanya. Sang ibunda, yaitu Aminah bintu Wahab, meninggal dunia di tengah perjalanan ketika mereka berada di sebuah tempat, di sebuah desa yang bernama Al-Abwa. Pada saat itu umur Nabi kita Muhammad SAW menginjak, ya, baru saja menginjak usia 6 tahun, masih sangat kecil. Beliau telah mengalami atau menyempurnakan, ya, dalam tanda petik, ya, menyempurnakan keyatim piatuannya dengan wafatnya, dengan meninggal dunianya sang ibunda beliau. Pada akhirnya kemudian beliau dirawat, diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun meninggal dunia ketika usia baginda Muhammad SAW menginjak 8 tahun. Maka sepeninggal kakeknya, Nabi kita Muhammad SAW kemudian dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Talib, yang merawat beliau dengan sebaik-baiknya, yang memuliakan beliau dengan semulia-mulianya. Tidak hanya itu, bahkan pamannya Abu Talib membela, melindungi beliau, ya, lebih dari 40 tahun, ya, termasuk ketika beliau mulai diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Tetapi seperti yang tadi telah kita jelaskan, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang ia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, dengan segala kasih sayang, dengan segala perlindungan yang diberikan oleh Abu Talib kepada keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan ketika Abu Talib meninggal dunia, Abu Talib tidak dalam keadaan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena ia meragukan
kebenaran apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, tetapi dia terhalangi oleh rasa takut, rasa khawatir untuk dicela, untuk dihinakan, untuk direndahkan oleh orang-orang Quraisy lantaran meninggalkan agama dan keyakinan nenek moyangnya. Nabi kita Muhammad SAW untuk satu hikmah yang tertentu, untuk satu hikmah yang luar biasa, pada masa kecilnya beliau bekerja menggembalakan kambing milik penduduk kota Mekah pada waktu itu. Kemudian ketika beliau mulai beranjak dewasa sedikit, beliau memulai perjalanan dan ekspedisi dagang beliau kota Syam. Salah satunya yang paling kita kenal adalah ekspedisi dagang yang dititipkan atau yang diamanahkan oleh seorang wanita Quraisy terhormat, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, yang kemudian menjadi istri Nabi SAW radhiyallahu taala anha. Ekspedisi dagang itu berhasil dengan sangat luar biasa, sehingga kemudian Khadijah bintu Khuwailid semakin kagum pada akhlak, kepada perilaku, kepada kepribadian, kejujuran dan amanah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian pada usia yang ke-25, Nabi kita Muhammad SAW akhirnya menikahi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha yang saat itu berusia 40 tahun, dan sampai kemudian Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha meninggal dunia, Nabi kita SAW tidak menikah dengan seorang wanita manapun. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan Nabi kita Muhammad SAW dengan satu proses pertumbuhan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang mengadabkan, memperbaiki, mentarbiyah adab beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian beliau tumbuh menjadi sosok manusia terbaik di tengah kaumnya, menjadi sosok manusia yang terbaik akhlaknya, terbaik perilakunya, menjadi sosok manusia yang paling menjaga kehormatannya, menjadi manusia yang paling mudah untuk berlapang dada, menjadi manusia yang paling jujur perkataan dan pembicaraannya, menjadi manusia yang paling menjaga amanah yang dititipkan kepadanya, sehingga kemudian orang-orang Quraisy pada waktu itu menggelari beliau sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya. Tidak lama kemudian Nabi kita Muhammad SAW mulai dibuat senang, mulai dibuat condong dan cenderung untuk menyendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian beliau SAW mulai suka untuk menyendiri di Gua Hira selama berhari-hari, bahkan melewati beberapa malam untuk beribadah di sana dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sejak semula memang menjadi orang yang sangat tidak menyukai berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, tidak menyukai kebiasaan meminum khamar, dan sangat tidak menyukai kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi serta perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku terkeji yang beliau saksikan di tengah kaumnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak usia 35 tahun, beliau ikut serta bersama dengan orang-orang Quraisy untuk membangun kembali dan memperbaiki bangunan Ka'bah yang ketika itu sempat rusak berat, ya, sempat hancur disebabkan oleh banjir yang dialami oleh kota Mekah pada waktu itu. Kemudian terjadilah perselisihan, terjadilah perdebatan di kalangan orang-orang Quraisy tentang siapa yang akan mengembalikan atau meletakkan kembali Hajar Aswad pada posisinya. Mereka berdebat, mereka berdiskusi, ya, untuk mencari siapa orang yang paling tepat untuk melakukan itu. Dan pada akhirnya mereka sepakat bahwa orang yang paling tepat untuk melakukan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, kita semua tahu bahwa kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar orang-orang Quraisy mengambil sebuah kain, lalu kemudian di tengah kain itulah
Hajar Aswad diletakkan, lalu kemudian beliau meminta kepada kepala-kepala suku, kepada para pemimpin suku masing-masing untuk memegang ujung dan tepian kain itu. Lalu kemudian secara bersama-sama mereka mengangkat kain itu, lalu kemudian dengan tangannya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengambil dan mengangkat Hajar Aswad itu dan meletakkannya pada tempatnya, pada posisinya yang semula. Lalu kemudian dilanjutkanlah proses pembangunan Ka'bah itu dalam keadaan semua pihak merasa puas, merasa rela, merasa ridha dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perselisihan, perpecahan yang sempat dikhawatirkan akan terjadi pun bisa diselesaikan dengan sangat bijaksana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang jahiliyah pada waktu itu, orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu dengan segala kejahiliannya, mereka tetap memiliki beberapa sifat dan karakter yang baik, yang patut untuk dipuji. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat pemurah. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat menghargai komitmen janji, sangat menghargai komitmen untuk memenuhi janji, menunaikan janji yang telah diucapkan. Mereka adalah orang-orang yang punya sifat kesatria, dan jangan dilupakan bahwa pada kehidupan mereka masih ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim yang tetap dilaksanakan atau tetap dilakukan. Seperti misalnya yang baru saja kita contohkan, bagaimana mereka tetap menjaga kemuliaan Ka'bah, bagaimana mereka tetap menjaga kehormatan Baitullah itu, termasuk dengan membangunnya kembali dengan sebaik-baiknya. Mereka masih tetap melakukan tawaf di mengelilingi Ka'bah itu. Mereka juga masih menunaikan ibadah haji dan umrah. Tentu di samping juga mereka punya sifat-sifat dan karakteristik yang buruk dan tercela, seperti menyembah berhala, kemudian melakukan persinahan, meminum khamar, mengkonsumsi riba, termasuk di dalamnya membunuh anak-anak perempuan, di mana pada waktu itu kaum perempuan dianggap sebagai kelompok yang tidak mempunyai nilai di tengah-tengah masyarakat. Dalam sejarah jahiliyah, orang pertama yang dianggap mengubah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan mengajak kepada manusia, kepada orang-orang Arab secara khusus untuk menyembah berhala adalah seorang tokoh penting di kalangan mereka yang dikenal dengan nama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah seorang tokoh yang dihormati di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu. Dan dalam salah satu perjalanannya ke Syam, dia kemudian tertarik dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana dalam ibadah mereka yang menggunakan berhala sebagai medium, sebagai perantara untuk beribadah. Maka ia pun membawa sejumlah berhala ke kota Mekah yang kemudian juga didistribusikan ke tempat-tempat yang ada di sekitar Mekah. Lalu kemudian dia mengajak orang-orang untuk mulai menyembah atau beribadah dengan menggunakan berhala itu sebagai medium atau sebagai perantara. Dan mereka masih meyakini, masih mengimani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masih beriman kepada Allah, tetapi pada saat yang sama mereka juga percaya kepada berhala-berhala itu. Itulah sebabnya para ulama kita mengatakan bahwa syirik itu bukan meyakini tidak adanya Allah. Syirik itu tidak sama dengan faham ateisme. Faham ateisme sama sekali menafikan adanya Tuhan, sama sekali tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi syirik itu adalah ketika Anda beriman kepada Allah dan pada saat yang sama Anda juga beriman kepada selain Allah. Anda percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan berkah, tetapi pada saat yang sama Anda juga meyakini
bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rezeki, yang bisa memberikan berkah. Itulah yang namanya syirik, dan itulah yang dilakukan atau itulah yang terjadi di tengah-tengah orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu, yang dipelopori oleh sosok penting bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dari sinilah kemudian, karena kota Mekah menjadi kiblat seluruh kota-kota, seluruh desa-desa bangsa Arab pada waktu itu, maka dari situlah kemudian faham ini, keyakinan baru ini, menyembah dengan menggunakan, beribadah dengan menggunakan medium berhala ini, kemudian secara perlahan-lahan mulai disebarkan ke berbagai tempat. Orang-orang Arab di kota-kota di luar kota Mekah mulai membuat berhala-berhala untuk mereka jadikan sebagai sembahan. Maka kita kenal ada berhala yang bernama Manat, ya, di sebuah tempat yang bernama Qadid. Kemudian ada berhala yang bernama Lata. Ya, Lata adalah sebuah berhala yang ditempatkan atau yang berada di kota Taif. Kemudian ada berhala yang bernama Uzza. Uzza adalah sebuah berhala yang disembah dan letaknya adalah di sebuah tempat yang bernama Wadi Nakhlah. Ya, dan ada lagi banyak berhala-berhala lain yang digunakan oleh orang-orang Arab pada waktu itu untuk beribadah. Meskipun mereka mengklaim bahwa berhala-berhala itu hanya perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, kemudian kesyirikan itu mulai tersebar sedemikian rupa, ya, di kota Mekah dan di kota-kota lain, di tempat-tempat lain di kalangan orang-orang Arab, sehingga kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menginjak usia yang ke-40 tahun, Allah Subhanahu wa taala pun mengutus beliau sebagai seorang nabi dan rasul, di mana salah satu misi penting, misi pertama, misi utama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW pada waktu itu adalah mengajak manusia untuk kembali hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kembali langsung menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menggunakan medium-medium apapun itu. Dan itu dikatakan, ya, di dalam itulah yang dinyatakan, ya, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, ya, sehingga kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah itu, seruan itu untuk melakukan pemurnian terhadap tauhid, terhadap keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy yang sudah mendarah daging dengan ritual ibadah syirik itu mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad itu ingin menjadikan atau ingin menetapkan, ya, Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja? Ya, ungkapan ini menunjukkan bahwa keyakinan bahwa selain Allah ada Tuhan-Tuhan lain dalam bentuk berhala itu menjadi satu keyakinan yang telah mendarah daging, sudah menjadi sebuah tradisi, ya, di kalangan orang-orang Arab. Maka mereka heran ketika seorang Muhammad SAW menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan, inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini, apa yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah sesuatu yang mengherankan. Intinya, sahabat-sahabat sekalian, berhala-berhala itu terus disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran tauhid, yang kemudian pada bagian akhir kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan berhala itu, ya. Dan itu akan kita bahas nanti insyaallah taala. Kemudian wahyu pertama yang mengukuhkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika beliau sedang bertahannuts, ketika beliau sedang bersendiri dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. Iqra rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu itu maha mulia, Tuhanmu lah yang paling mulia.
Sepenerimaan wahyu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kembali pulang ke rumahnya. Hatinya bergetar, tubuhnya menggigil. Beliau datang ke rumah, beliau masuk ke dalam rumah menemui istrinya Khadijah, lalu menyampaikan kepadanya apa yang telah dia alami baru saja di Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan dirinya, sangat mengkhawatirkan apa yang telah dialaminya. Maka ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha pun menenangkan beliau dan mengatakan kepada beliau, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah, wahai suamiku, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan menyia-nyiakanmu untuk selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kal, engkau selalu memikul beban orang-orang yang susah, engkau membantu orang-orang yang susah. Wa tuqri ad-dhaif, dan engkau selalu meladeni tamu dengan baik. Wa taksibul ma'dum, dan engkau selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu orang-orang yang kehilangan haknya, orang-orang yang dirampas haknya. Kita perhatikan pernyataan dan statement Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah ini yang sangat yakin bahwa orang baik, orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, menyambung silaturahmi, menanggung kesusahan orang lain, melayani tamu dengan baik, membantu orang yang tidak punya. Orang yang seperti ini tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pelajaran bagi kita bahwa berusahalah untuk tetap menjadi orang baik, berusahalah untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita. Kita tahu kemudian bahwa Khadijah bintu Khuwailid kemudian bergegas untuk menemui saudara sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang pada waktu itu tidak mengikuti kebiasaan dan tradisi orang-orang Arab. Waraqah bin Naufal pada waktu itu mengikuti agama Nasrani. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Waraqah bin Naufal pun berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya, memberikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Khadijah, Waraqah bin Naufal mengatakan, "Hadzal namus alladzi anzalallahu ala Musa." Makhluk, an-namus, malaikat Jibril yang dimaksud itu adalah itulah malaikat yang diperintahkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala dahulu untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Lalu kemudian Waraqah mengingatkan, mewasiatkan, berpesan kepada Khadijah agar supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar karena kaumnya akan menghina dia, kaumnya akan merendahkan dia, kaumnya bahkan akan mengusir dia lantaran wahyu yang diterimanya, lantaran dakwah yang akan dijalankannya untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah wahyu yang pertama itu, kemudian wahyu terhenti. Selama beberapa waktu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala berhenti pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang kemudian sahabat-sahabat sekalian menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Maka ketika beliau sedang berjalan, pada satu hari beliau sedang berjalan, lalu tiba-tiba melihat sesosok malaikat di antara langit dan bumi. Beliau pun pulang ke rumahnya dalam keadaan takut yang luar biasa. Lalu kemudian beliau menyelimuti dirinya, berkemul, sehingga kemudian turunlah surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berkemul, bangunlah dan berikanlah peringatan kepada kaummu. Dan setelah itu kemudian menyusullah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selama 13 tahun lamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang menyampaikan dakwahnya, mengajak orang-orang Arab, orang-orang Quraisy pada waktu itu untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Beliau lakukan itu secara rahasia, secara diam-diam pada mulanya. Kemudian beliau mulai mendakwahkan secara terang-terangan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan dakwah itu dengan
terang-terangan, ya, dengan transparansi, sehingga kemudian beliau mulai berdakwah di tengah kaumnya dengan penuh kelembutan, dengan penuh sikap kasih sayang, ya, mengingatkan kerabat-kerabat terdekatnya, lalu mengingatkan kaumnya, lalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar beliau, lalu kemudian mengingatkan orang-orang Arab yang beliau temui di kota Mekah pada waktu itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan sampaikanlah, ya, dengan terang benderang, ya, dengan terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tidak banyak pada mulanya yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah atau ada sedikit orang-orang kaya terpandang yang beriman, ada orang-orang yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, orang-orang dhaif, orang-orang fakir, ya, para budak, ya, dari kalangan pria dan wanita, ya, dan semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami cobaan yang tidak ringan, ya, dalam keislaman mereka, ya, dalam kepatuhan mereka, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Satu kondisi yang kemudian menyebabkan sebagian dari pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mulia itu pun akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah, di mana pada waktu itu Habasyah atau Ethiopia dikuasai oleh seorang raja Nasrani yang bersikap adil kepada siapapun. Sejumlah sahabat berangkat meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri, menghindari gangguan dan intimidasi orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu. Mereka berangkat ke Habasyah. Sahabat-sahabat sekalian, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memasuki usia yang ke-50 tahun dan dakwah beliau telah berjalan kurang lebih selama 10 tahun, paman beliau yang telah kita singgung sebelumnya, paman beliau Abu Thalib, yang selama ini melindungi beliau dalam dakwah beliau, bahkan rela untuk ikut serta merasakan dampak pahit, ya, dari dakwah beliau atas perlakuan orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu. Pada usia beliau yang ke-50 tahun itu, pamannya yaitu Abu Thalib kemudian meninggal dunia. Tidak lama setelah pamannya meninggal dunia, istri terkasih beliau Khadijah bintu Khuwailid, yang selama ini juga mendampingi beliau, menguatkan beliau, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun itulah yang kemudian di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Amul Huzn, ya, sebagai tahun kesedihan, di mana peristiwa-peristiwa sedih dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilangnya atau perginya dua sosok yang selama ini melindungi beliau dan mendampingi beliau dalam perjuangan yang berat ini. Satu hal yang juga kemudian membuat orang-orang Quraisy semakin berani untuk mengganggu beliau, semakin berani untuk melakukan tindakan-tindakan intimidasi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada situasi itulah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk berangkat ke kota Taif dengan harapan di sana beliau bisa mendapatkan orang-orang yang bisa menyambut dakwah beliau, lalu kemudian bisa menjadi pendukung dan pelindung beliau dalam menjalankan dakwah ini. Tetapi apa yang diharapkan oleh Nabi SAW di kota Taif itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Di kota Taif beliau justru mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil di kota Taif. Beliau diusir, beliau dihina oleh penduduk kota Taif pada waktu itu. Dilempari batu hingga kedua kaki beliau berdarah, sehingga kemudian beliau terpaksa pulang kembali ke kota Mekah dalam keadaan yang sangat sedih, dalam keadaan yang sangat berduka, dan beliau tetap saja melanjutkan dakwah beliau, menemui orang-orang yang hadir pada musim-musim haji, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ada di antara jamaah haji pada waktu itu yang mau menjadi
pengikut beliau, mau menjadi pendukung dakwah beliau. Dalam situasi kesedihan dan situasi perjuangan yang semakin berat itulah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala satu perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa efeknya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu perjalanan yang kemudian kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj, di mana pada satu malam Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang menakjubkan, dengan cara yang di luar nalar manusia. Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan menggunakan satu tunggangan yang bernama Buraq yang didampingi oleh malaikat Jibril. Di Masjidil Aqsa di negeri Palestina, Nabi kita Muhammad SAW kemudian singgah untuk menunaikan salat, di mana beliau mengimami para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sana beliau kemudian diperjalankan naik ke atas langit dunia, di mana di situ beliau bertemu dengan para nabi dan rasul. Beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Beliau lalu naik ke langit yang kedua, di mana beliau melihat Nabi Isa alaihi salam bersama dengan Nabi Yahya. Lalu beliau naik ke langit yang ketiga, di mana beliau melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu beliau naik lagi ke langit yang keempat, di mana beliau menyaksikan Nabi Idris alaihi salam. Lalu beliau naik ke langit yang kelima, di mana beliau melihat Nabi Harun alaihi salam. Lalu pada langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu pada langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah itu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratil Muntaha. Lalu di sana Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada beliau. Allah memuliakan, mengaruniakan kepada beliau satu kewajiban yang sangat-sangat penting di dalam Islam, yaitu kewajiban salat, yang pada mulanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali dalam sehari dan semalam. Lalu kemudian pada prosesnya kewajiban salat 50 kali sehari dan semalam itu kemudian diringankan, dikurangi menjadi 5 kali sehari semalam, meskipun nilai pahalanya tidak berkurang dibandingkan dengan salat 50 kali sehari dan semalam. Dan kita bersyukur bahwa kemudian itulah yang dikukuhkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban kita dalam sehari dan semalam, yaitu mengerjakan salat 5 kali dalam sehari dan semalam dengan nilai pahala yang tidak berkurang dari 50 kali salat sehari dan semalam. Dan itu adalah merupakan salah satu karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kemudian kembali lagi dari perjalanan itu, dikembalikan ke kota Mekah sebelum tiba waktu salat subuh, dan beliau menceritakan peristiwa yang baru saja beliau alami pada orang-orang pada waktu itu, dan orang-orang yang beriman semakin percaya pada beliau sallallahu alaihi wasallam, sementara orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir yang mendustakan justru semakin mendustakan beliau. Sehingga momentum Isra dan Mi'raj itu menjadi momentum untuk mempertegas keimanan orang-orang yang beriman dan mempertegas pengingkaran orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami dapat memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah, dialah satu-satunya zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah
bagian pertama dari sejarah singkat dan lengkap perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu kembali dalam bagian yang kedua untuk melengkapi sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.